Hai, selamat datang di channel Guru Freelance. Jadi kali ini kita akan belajar mengenai konversi suhu. Dalam soal konversi suhu, kalian akan diminta untuk mengubah suhu dari skala 1 ke skala termometer yang lain. Misalnya dari Reaumur, Celsius, Fahrenheit, atau ke Kelvin. Perhatikan pada gambar. Nah, bagaimana cara kalian mengerjakan soal-soal seperti ini? Apa kalian menghafalkan rumus sebanyak ini? Ada trik yang lebih cepat. Tapi sebelumnya, jangan lupa like video ini, komen jika kalian masih belum mengerti, dan subscribe ya, biar kita bisa belajar bareng lagi. Nah, kita kembali ke soal. Daripada kalian menghafalkan rumus sebanyak ini, ada trik yang lebih cepat dan mudah diingat. Oke, ini dia bagannya. Mudah diingat kan? Jadi di sini akan kita urutkan 4 termometer itu ya, mulai dari yang skalanya terkecil, yaitu R, Reaumur, rasionya 4, Celsius dan Kelvin, C dan K, rasionya 5, serta Fahrenheit, rasionya 9. Perhatikan tanda panah ke atas ke Kelvin dan ke kanan atau Fahrenheit itu tandanya plus, sementara yang ke bawah dan ke kiri tandanya minus. Perhatikan yang ke atas Kelvin itu plus 273, yang ke bawah min 273, sementara yang ke kanan plus 32 dan yang ke kiri min 32. Lalu bagaimana cara menggunakan rumus ini? Nah, ketika kalian akan mengubah dari R ke C atau R ke K atau R ke F misalnya, itu kalian cukup mengikuti anak panah. Ingat bahwa tidak ada jalan atau rute langsung misalnya dari R ke K, tapi harus melalui C dulu. Panah mengarah ke C dulu baru naik ke K. Ada plus 273. Begitu juga tidak ada rute langsung dari K ke F atau F ke K. Jadi untuk mengubah tetap harus melewati C dulu. Misalnya dari K ke F, maka harus turun, ada min 273, kemudian ke kanan ada plus 32. Untuk lebih tahu dengan jelas cara penggunaan rumus ini, kita akan coba mengerjakan soal. Jadi di sini ada 40 derajat R itu sama dengan berapa derajat Celsius dan sama dengan berapa derajat Fahrenheit. Kita kerjakan satu persatu. Yang pertama, ini yang dicari adalah Celsius. 40 derajat R sama dengan berapa derajat Celsius? Yang ditanyakan adalah Celsius. Maka rasio yang ditanyakan taruh atas sebagai pembilang. Di sini yang dicari Celsius 5, maka kita taruh atas 5 per rasio yang diketahui. Yang diketahui Reaumurnya 4 per 4 kali nilai yang diketahui 40. Perhatikan dari Celsius ke Reaumur kan tidak ada tambahan. Ya sudah, berarti ini aja. Sama dengan ini bisa dicoret-coret 1, 5 kali 10, 50 derajat Celsius. Kemudian yang kedua, 50 derajat Celsius itu sama dengan berapa derajat Fahrenheit? Maka diketahui 50 derajat Celsius sama dengan berapa derajat Fahrenheit. Yang ditanyakan Fahrenheit 9. Yang ditanyakan taruh atas, maka 9 per yang diketahui Celsius nilainya 5. 9 per 5 kali nilai yang diketahui 50. Nah, dari C ke F, ya ini ada tambahan plus 32 dan di sini min 32. Dari C ke F ada plus 32, maka kita plus 32. Nah, plus itu tandanya bonus, jadi itu kerjakan akhir nih. Yang namanya bonus itu ditambahkan yang akhir, berarti kerjakan yang depan dulu. Ini 5, 90 kan, 90 ditambah 32, 122 derajat F. Selesai. Contoh lain, kita coba yang lebih sulit. Misalnya 273K sama dengan berapa derajat Fahrenheit? Dari K ke F tidak ada jalur langsung, maka harus melewati sini. Turun dulu terus kemudian ke kanan.
Kita mulai lagi dulu ya. Ini yang ditanyakan adalah Fahrenheit. Fahrenheit berapa? Fahrenheit 9. Maka 9 kita taruh atas. 9 per K Kelvin rasionya 5. 5 kali nilainya 273. Dari K ke F. Dari K ke F lewat sini dulu. Turun dulu ada min 273. Min 273. Kemudian ke kanan ada plus 32. Gini kan? Nah, di sini ada min, ada plus. Mana yang didahulukan? Ada perkalian. Mana yang didahulukan? Kalau ada min, berarti ada hutang. Maka hutangnya bayar dulu. Yang min ini kerjakan dulu. Jadi kalau ada min, anggap saja itu hutang. Jadi hutang dibayar dulu. Bonus atau plus ini diterima belakangan. Jadi dijumlahkan belakangan. Bayar hutangnya dulu ya. Kemudian 9 per 5 kali 273 min 273 adalah 0. Plus 32. Maka hasilnya 9 per 5 kali 0. 0 ditambah 32 derajat Fahrenheit. Nah, kemudian 32 derajat Fahrenheit berapa reaumur? 32 derajat F sama dengan berapa derajat R? Yang ditanyakan R. R nilainya 4, maka taruh atas. 4 per F-nya 9 kali nilainya 32. Dari F ke R itu kan lewat sini nih jalurnya nih. Ada di jalur itu ada min 32, maka kita min 32. Udah itu nggak ada lagi kan? Sama dengan ini ada min lagi, artinya ada hutang lagi, bayar dulu ini hutangnya. Berarti 4 per 9 kali 0 sama dengan 0 derajat reaumur. Kok gitu Kak? Iya kan benar. Titik beku Kelvin memang 273, titik bekunya Fahrenheit memang 32, dan titik bekunya reaumur memang 0 derajat, gitu kan. Dan yang terakhir biar makin mantap lagi, 32 derajat Fahrenheit sama dengan berapa derajat Celcius? Yang ditanyakan Celcius. Celcius rasionya 5, maka kita tulis di atas. Yang diketahui Fahrenheit ada 9 kali nilainya 32. Dari F ke C, dari F ke C ada min 32, maka min 32 sama dengan ada min, berarti kita kurangi dulu, kita bayar dulu hutangnya. 5 per 9 kali 0 sama dengan 0 derajat Celcius. Nah, 0 derajat Celcius sama dengan berapa Kelvin? Ini dari Celcius ke Kelvin itu tinggal naik kan, tinggal 273 karena sama-sama 5, jadi ya nggak perlu, langsung aja dari Celcius Kelvin tambahkan 273, berarti 0 ditambah 273 sama dengan 273 Kelvin. Selesai. Gimana? Udah paham kan? Kalau nggak paham silahkan komen di bawah atau bisa DM kita di Instagram ya. Nah, bagaimana kalau misalnya jenis termometernya tidak diketahui? Seperti pada gambar misalnya ada 2 termometer, yaitu termometer X dan Y, tapi tidak tahu itu termometer apakah Celcius, reaumur, Fahrenheit atau Kelvin. Nggak tahu, jadi kita juga nggak tahu rasionya. Maka dari itu kita nggak bisa menggunakan bagan rumus yang sebelumnya. Nah, untuk itu, untuk soal seperti ini ada rumusnya sendiri ya, yang penting ada titik atas dan titik bawah. Seperti ini dia rumusnya. Perhatikan pada gambar di layar ya. XA adalah titik didih dari termometer X, XB adalah titik beku dari termometer X atau titik bawah, XA yang atas, XB yang bawah. X adalah nilai yang ditunjuk saat ini. Kemudian YA titik atas dari termometer Y,
YB titik yang bawah dari termometer Y. Kemudian Y adalah suhu yang ditunjuk oleh termometer Y. Kalau kalian nggak mau menghafalkan rumusnya, yang mudah adalah menghafalkan polanya. Perhatikan polanya itu yang sudah ada garis panahnya. A per B sama dengan C per D. A itu selisih X dan XB, jadi X dikurangi XB. Sementara B besar itu XA dikurangi XB. Ya, perhatikan polanya itu. Kemudian sama dengan C per D. C adalah selisih Y dan YB, D adalah selisih YA dan YB. Gitu. Perhatikan polanya itu, hafalkan polanya aja kayak gitu. Dah ngerti kan? Sebenarnya ini adalah rumus dasar untuk mencari untuk konversi suhu. Ya, kalau yang pakai bagan tadi atau pakai rasio tadi sebenarnya juga penyederhanaan dari rumus ini. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan video contoh pengerjaan soal tentang termometer X berikut ini. Di gambar ada dua termometer X dan Y. Yang penting keduanya diketahui titik bawah dan titik atasnya, ada 0,40 untuk X, 10,90 untuk Y. Kalau di termometer Y menunjukkan suhu 40 derajat Y, maka berapa suhu yang ditunjukkan di termometer X? Untuk suhu yang sama itu kalau di termometer X menunjukkan berapa? Seperti itu. Oke, jadi seperti ini ya tadi soalnya. Termometer X dengan TB-nya, XB-nya 0 dan XA-nya 40. Termometer Y dengan YB-nya 10, YA-nya 90. Kalau nggak mau menghafalkan rumusnya, polanya aja. Ini per ini sama dengan ini per ini. Jadi yang ini adalah X min 0 per sini 40 min 0 sama dengan yang termometer Y ini 40 min 10 per ini 90 min 10. X min 0 X per 40 min 0 40 sama dengan 40 min 10 ada 30, 90 per min 10 ada 80. Ini tinggal kita kali silang aja. Jadi ini 80x sama dengan ini kali ini 4 kali 3 12, 0 nya 2. Maka X adalah ini per 80. Kemudian ini 0 nya kita coret. 12 8 sama-sama kita bagi 4 hasilnya 2, ini kita bagi 4 hasilnya 3. 30 dibagi 2 hasilnya adalah 15 derajat X. Maka X yang ini 40 derajat Y itu sama dengan 15 derajat X.